Ya, saya ingin mengungkapkan ini begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of political science and international relations itu nggak ada itu dalam sejarah ya orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya. Ya. Makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary. Ya. The only one, maybe in the world ya, in the world. Oke, mungkin disclaimer dulu, saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya. Karena semua pakai akal, tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi. Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari, nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi, saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab, dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh saudara namamu? Oh Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok Pak Roni, utang budi sama keluarga Cendana, Saroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan, bukan karena satu-satunya, karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan, jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6, baru cucu 6 gitu. Pak
Karni pasti pernah dibantu sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini nikahnya aja putranya di Borobudur, hotel Sujiwo Tejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Ikrar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda, karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi dengan Mega sama aku deket juga sama Bu Mega. Enggak, ini kita cuman yang kedua Pak Ermus tadi soal jabatan melekat. Paling jelas itu pas Pampres. Pas Pampres nggak bisa dicontohkan dengan seseorang yang ketika misalkan datang ada khalifah, ini lampu, kamu mau ngomong apa pribadi? Oke, lampu aku matiin karena yang biaya ini negara. Atau contoh khalifah lain, ada dua ballpoint ini punya negara, ballpoint ini punya pribadi. Kamu punya masalah apa pribadi? Oke, tanda tangannya pakai yang ini karena ini ballpoint pribadi, yang ini ballpoint negara. Pas Pampres nggak bisa dimatiin. Walaupun ketika Pak Prabowo ngomong di depan Pak Lutfi sama Taj Yasin, tapi kayaknya dalam tekanan sih wajahnya itu. Kayaknya loh, sorry kalau salah. Tanpa lencana, tapi di sekitar itu ada pas Pampres. Aku nggak ngerti logika Pak Bagja, nggak bisa dipisahkan. Karena pas Pampres bukan kayak pena di Khalifah itu yang ada satu pena, satu terus lampu dimatiin minyaknya. Dia nyala terus kalau enggak. Ingat gak waktu Pak Jokowi 2 periode Pak Ermus? Ada KPU membolehkan Pak Jokowi kampanye pakai mobil pesawat kepresidenan. Ingat gak? Periode kedua. Kampanyenya boleh. Saya pertama marah dengar, tapi aku pikir-pikir, loh presiden ini kalau mati gimana gitu loh. Kalau keamanannya gak ada. Makanya dia boleh pakai pesawat kepresidenan untuk kampanye dirinya. Ingat waktu itu. Jadi apa yang kedua? Yang ketiga, atau mungkin kita nggak usah diskusi soal pilkada karena pilkada sama pilpres sudah nggak ada apa-apanya di mata Sujiwo Tejo sejak orang menjadi sesuatu, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, diucapin alhamdulillah, dikirimi karangan bunga. Nggak ada lagi cerita-cerita orang yang jadi presiden diucapin innalillah. Begitu itu sudah nggak ada harapan. Sebelum presiden dilantik Prabowo, saya lihat sendiri di sebuah acara partai Pak Kardi. Gak usah saya sebut. Itu bukan Prabowo loh, baru Sufmi Dasko yang datang. Ketua Gerindra, orangnya Prabowo. Itu sudah orang merubung kayak lalat. Bagaimana kekuasaan gak akan korup kalau gitu? Orang pingin. Saya punya banyak teman yang berkuasa, tapi begitu berkuasa saya mengurangi WA. Malah, WA saya kurangin. Mungkin kita mengembalikan itu lagi, saya nggak tahu apa sejak Abbasiyah atau sejak kapan, aku nggak tahu sejak kapan orang dilantik jadi presiden Pak Ermus, Mbak Lili, terus diucapin selamat, bukan innalillah. Sejak itu saya nggak terlalu menaruh harapan pada dunia politik Pak Karni. Apa ya? Soal presiden endorsement udah, hilang akal. Nah, cucu udah. Yang terakhir saya baru dari seorang kiai di Jawa. Di rumah kiai yang sangat sederhana ini, Profesor Ikra, Profesor Effendi, Boni. Itu bukan cuma pernah datang Pak Jokowi, Pak Prabowo juga datang ke situ waktu masih bersaing dengan Pak Andika, pernah ke situ, Ganjar juga ke situ. Dan semua didoakan untuk jadi. Terus saya tanya kemarin, sebenarnya ketika berdoa untuk jadi itu doanya apa sih? Saya tanya, ya doaku semoga kalau ini baik, jadikanlah. Kira-kira gitu. Bisa kan nggak kita sekarang rakyat begitu? Kalau memang baik, Pramono jadikanlah. Kalau memang baik, Ridwan Kamil jadikanlah. Kalau memang baik untuk semua, Pak Andika jadikanlah. Kalau memang baik untuk semuanya, Pak Lutfi jadikanlah. Atau Bobi, atau Edi Ramayadi jadikanlah. Kalau ternyata jadi kan kok tidak baik, rakyat semakin susah, ya anggap saja itu baik supaya rakyat latihan bersabar.
Lu- Jadi kan Yang ini saya belum bisa memahami Gimana, karena gimana? saya belum punya cucu. Bagian itu. Yang bagian ini aja, Yai. Enggak, Yai. Prof. Ini kiai, Jujur ini ini. salah satu kiai besar Iya, iya. di dalam Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai ke Sidratul Muntaha? Malaikat Jibril enggak berhenti di pagernya. Jawabannya malaikat Jibril terlalu bersandarkan akal. Muhammad pakai perasaan. Jadi aku sudah mengantar ke Sidratul Muntaha ini. Di Sementara. dalam pembicaraan politik. Iya. Top. Enggak, sorry. Enggak, ini guyon. Nanti di... Transformasinya lebih religius sekarang ya Bang. Beda. Baru Beda. cucu 3 lah. Saya menjadi narsum di Ilseni sejak 2014. Waktu itu bareng beliau. Narasinya beda jauh. Tapi sekarang dia punya 3 cucu, saya 5 cucu saya. Bedanya itu. Tapi kenapa masih rasional? Tadi sangat rasional. Berarti pepatah Minang itu salah. Orang yang punya anak hilang setengah akalnya, yang punya cucu hilang akalnya. Udah profesor Bu Leli, soalnya. hah? Udah profesor soalnya. Profesor kan juga harus punya perasaan. Iya. Gitu. Boleh saya tanggapi sedikit aja, Oke. Bang Karni. Jadi kita kalau di dalam sosiologi ada dikenal dengan status dan peran. Jadi kita harus lihat status kita. Prabowo statusnya adalah presiden. Berarti berperan untuk semua warga negara. Jadi kalau didukung salah satu kandidat, dia harus dukung kandidat lain. Ketika seseorang melakukan peran tidak sesuai dengan statusnya, maka akan terjadi disorder sosial. Jadi oleh karena itu, Pak Prabowo harus melihat pada posisi dia sebagai presiden. Presiden untuk semua para kandidat yang berkompetisi. Jadi Sorry, sejatinya, tapi sorry. sejatinya tidak memberikan dukungan kepada siapapun. Itu yang saya maksud sebagai presiden. Kecuali bukan presiden lagi misalnya seperti itu. Demikian. Aku menyayangkan Ya. bahwa Pak Prabowo dan timnya lupa bahwa masyarakat sekarang lupa bahasa simbol. Terjadi di rumah makan Garuda, Padang waktu ketemu Ridwan Kamil di Jakarta. Mungkin pesannya ini loh, aku Garuda. Publik sekarang nggak mikir ke situ. Kan mestinya kenapa nggak di Lamun Ombak? Kenapa nggak di Sabar Menanti? Kenapa nggak di Sederhana? Kenapa kok di Garuda? Wah ini lambang. Publik ternyata nggak sampai ke situ. Oh ternyata berarti Ridwan Kamil itu Garudais. Enggak. Yang kedua, Profesor Ermus agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh. Alasannya ketua partai, gimana itu?